Sahabat muslimah, opo fungsine selokan karo drainase? Selokan karo drainase iku gawe aliran karo serapan banyu udan gak sih? Tapi nang kutha Probolinggo, selokan karo drainase malah sering didadekno aliran limbah domestik. Contohe koyok drainase nang ngarep SMK Negeri 3 Kutha Probolinggo nang Jalan Pahlawan, Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Probolinggo. Wes ketok moto sampah campur karo banyu warnoe abu-abu ngono, garai mambu gak enak blas. Ya apa ya tanggapane warga? Yuk disimak sik wawancarae. Menurut Anda, apa fungsi selokan dan drainase? Fungsinya itu buat jalan air biar tidak tersumbat. Tempat saluran pembuangan air agar tidak menggenang. Mengurangi genangan air yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti demam berdarah ataupun malaria. Sehingga memang adanya selokan ataupun drainase itu yang sangat efektif dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan juga kesejahteraan masyarakat. Selokan dan drainase di Kota Probolinggo seringkali dijadikan aliran limbah domestik sehingga kotor dan berbau. Bagaimana perasaan Anda? Tentu hal ini sangat disayangkan sekali karena dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti pencemaran lingkungan, risiko kesehatan bagi masyarakat, dan juga kerusakan ekosistem. Miris ya, karena menimbulkan polusi udara dan lingkungan sekitar akan kumuh. Sarang nyamuk, terus baunya nggak enak. Menurut Anda, apa yang menyebabkan warga membuang sampah di selokan dan drainase? Tidak adanya lahan sampah, Kurangnya kesadaran warga dan tidak ada petugas yang mengambil sampah. Kebiasaan yang sulit diubah di masyarakat kita sehingga penegakan hukum yang kurang kuat dan minim pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang baik dan juga yang benar. Pemkot bersama mitra lingkungan akan melakukan kegiatan bersih-bersih selokan dan drainase. Apakah ini cukup untuk menyelesaikan permasalahan selokan dan drainase tersebut? Ya nggak bisa. menurut saya sih kurang, harus ada tindak lanjut. Cukup jika dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Apakah adanya sosialisasi cukup untuk membuat masyarakat tidak membuang sampah sembarangan? Biasanya tidak cukup jika dilakukan sendiri, sehingga dipadukan berbagai upaya yang lain seperti yang pertama mengadakan edukasi berkelanjutan, dan juga kita dapat membuat kampanye kreatif tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Juga harus ada sanksi biar tidak buang sampah sembarangan. Belum cukup, warga harus disadarkan juga agar peduli lingkungan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan? Yang pertama, rutin sosialisasi. Yang kedua, edukasi warga selalu diadakan kerja bakti. Dan yang terakhir ketiga, petugas pengambilan sampah diperbanyak lagi. Pemerintah juga dapat membuat program kegiatan bersih-bersih bersama sehingga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat. Terutama harus ada persediaan lahan sampah, kemudian ada peraturan yang jelas. Gak ngekei manfaat blas. Selokan karo drainase ngono iku malah dadi sarang penyakit sahabat muslimah. Ya apa ya Islam yang rampungno masalah iki? Yuk simak penjelasannya Ustadzah. Ojo lali like, komen, karo share saake-ake yo. Drainase menjadi tempat pembuangan limbah domestik disebabkan beberapa hal. Di antaranya, buruknya pengelolaan limbah domestik yang ada hingga kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan oleh masyarakat. Semua ini akan berefek pada buntunya saluran drainase dan bisa menyebabkan banjir, sumber pencemaran, dan juga menyebabkan berbagai macam penyakit. Pemerintah selaku pengurus rakyat seharusnya bertanggung jawab atas perkara ini. Namun, sistem kapitalisme telah menjadikan pemerintah abai terhadap tanggung jawabnya dalam mengurusi rakyat. Alhasil, pemerintah setengah hati melakukan pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan drainase yang baik. Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
menjadikan mereka tidak memahami pentingnya menjaga lingkungan. Berikut caranya. Pemerintah sendiri mengambil langkah tambal sulam dengan hanya melakukan bersih-bersih selokan dan menghimbau masyarakat agar tidak membuang sampah di selokan, tanpa ada upaya membangun drainase dengan desain dan peralatan yang terbaik. Berbeda dengan Islam, pembangunan drainase dipandang sebagai pembangunan yang wajib dilakukan negara untuk kemaslahatan rakyat. Pembangunan drainase adalah bagian dari pelayanan negara terhadap rakyat. Salah satu fungsi paling vital, yakni yang paling penting dari sistem drainase adalah untuk pengendalian banjir. Pembangunan dan pemeliharaan drainase dilakukan negara dengan pandangan bahwa mereka punya kewajiban untuk mengurusi atau meriayah rakyat, bukan pandangan bisnis. Apalagi amanah tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Negara akan membangun drainase dengan teknologi mutakhir dan dananya berasal dari Baitul Mal negara khilafah. Spirit pembangunan Islam mengedepankan prinsip ramah lingkungan, sehingga negara akan menetapkan sanksi atas pihak-pihak yang melanggar. Negara akan melakukan edukasi untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan drainase. Edukasi atau pembelajaran ini akan dilaksanakan secara terintegrasi dalam sistem pendidikan yang berjalan dalam negara Islam, yakni sistem pendidikan Islam yang berkualitas dan gratis. Hanya dengan sistem Islam saja, yakni sistem khilafah, yang bisa menjamin negara akan mengurusi atau meriayah rakyatnya dengan baik dan sungguh-sungguh, sehingga semua urusan rakyat akan terpenuhi dan berjalan dengan baik, termasuk adalah urusan drainase di perkotaan ini. Wallahu a'lam bishawab.